Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil alladhi man dzukira 'indahu falam yusalla alaihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan alim ulama, yang kami muliakan para ustadz, orang-orang soleh, yang kami muliakan ketua takmir, dan semua rekan-rekan yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan, iman dan amal soleh, dan bisa berkumpul di setiap majelis-majelis berilmu. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan menjauh larangan-larangannya. Tidak ada keuntungan yang lebih baik daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih rugi melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kemuliaan agama ini, maka kita perlu banyak duduk majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis taklim untuk mendapatkan agama, untuk menguatkan kita punya rohani ini. Dalam kehidupan perbanyak dengan agama. Apabila hidup dengan agama, maka hidup ini menjadi indah. Apalagi kalau jauh daripada agama, karena tujuan kita adalah surga, yaitu surgatul firdaus. Maka dengan agama inilah yang menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita jauh dari agama, nauzubillah min zalik, kalau bukan surga apa lagi? Yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan pentingnya agama ini, sering kita duduk dengan orang-orang saleh. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dikatakan menjadi radhiyallahu anhum karena mereka bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadi orang yang mulia karena berkumpulnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tabi'in. Mereka jadi orang yang istimewa karena mereka bisa berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan golongan yang ketiga yaitu tabi'u wat tabi'in. Tabi'u wat tabi'in. Mereka tidak jumpa dengan Rasulullah, tapi mereka jumpa dengan tabi'in, dan tabi'in berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman ra'ani wa ra'a, man ra'ani aw ra'a, man ra'ani ila yaumil qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mereka beruntung yang bisa berjumpa denganku. Mereka atau mereka yang melihat aku, atau orang yang pernah melihat aku, atau melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, kata Nabi. Maka beruntunglah kita berjumpa dengan orang-orang taat, orang-orang soleh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya beruntung kita mendekati orang-orang yang berilmu, agar kita punya keimanan ini makin naik, agama kita makin kuat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, coba lihat anak-anak kita. Apabila dia berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka dia akan menjadi baik. Apabila dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, dia pun akan menjadi tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ini, sering-sering duduk di majelis taklim, sering-sering duduk di majelis ilmu, yang di mana ada pembicaraan pentingnya iman dan amal, pentingnya agama, agar hati kita ini
selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan ini ada dua. Pertemuan rohani dan pertemuan jasmani. Pertemuan rohani kadang kita mendoakan orang-orang soleh, mendoakan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wali-waliullah. Kadang dalam Al-Qur'an, dalam salat pun kita kadang mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hamba-hamba yang soleh. Dalam salat pun kita sendiri kadang mendoakan orang-orang soleh. Maka bersyukur apabila kita jumpa dengan mereka, duduk sama mereka, tanya tentang ilmu, tanya tentang agama. Hadirin subhanahu wa ta'ala, hidup ini cuma 60-70 tahun, kata Nabi. 60-70 tahun. Di akhir nanti, umur kita cuma 60-70 tahun, kata Nabi. Maka umur yang 60-70 tahun itu, kalau dari bayi, sekarang umur kita berapa Pak? 40, 50, 60. Apa yang kita mau bawa nanti di akhirat? Di dunia cuma 60-70 tahun. Di akhirat lama. Imam Nawawi rahmatullah alaih, beliau meninggal 43 tahun. Kalau dihitung sampai sekarang 800 tahun dikubur. Imam Syafi'i rahmatullah alaih meninggal 53 tahun. Kalau dihitung sekarang ini 1200 tahun. Lebih lama dikubur daripada di dunia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita mendekati orang-orang soleh agar hati kita ini selalu terbuka. Hati kita ini seperti tanah. Apabila tanah sering disiram, maka akan tumbuh dengan buah, ya, tumbuh tanaman yang bisa dimakan. Tetapi kalau hati kita ini tidak mendekati dengan orang-orang soleh, tidak duduk di majelis taklim, maka hati kita akan menjadi keras. Maka begitulah pentingnya duduk di majelis-majelis yang berilmu agar hati kita ini menjadi baik, kedepannya menjadi baik. Lihat orang-orang jadi baik, tidak mudah menyalahkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongan kita menjadi orang-orang yang soleh, anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak-anak yang cerdas. Dengan syarat ajarkan mereka ketaatan kepada Allah. Kalau duduk sama mereka yang mereka mungkin ahli daripada main handphone, nanti akan menjadi anak-anak main handphone. Bahkan semua nama-nama mereka bisa hafal. Coba kalau dudukan mereka dengan majelis-majelis ilmu, mungkin tajwid, mungkin perkara fikih, mungkin perkara nahu dan sorob, mereka akan menghafal itu semua dan memudahkan mereka untuk mengetahui ilmu-ilmu daripada Al-Quran, hadis dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.